Saya Kelly Gabriel Tandoilade dengan News 19.3149 dan di saya akan membahas mengenai Household Food Diaries sebagai salah satu metode dari survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Baik, di tingkat rumah tangga, survei konsumsi pangan dapat digunakan untuk menilai ketersediaan pangan untuk dikonsumsi di tingkat rumah tangga tersebut. Survei konsumsi pangan rumah tangga atau Household Food Consumption Survey mengukur semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam rumah tangga selama periode tertentu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya food account, estimated food record, dan 24-hour food recall. Namun salah satu metode yang dapat digunakan dan sangat akurat adalah Weigh Food Record atau Food Diary. Jadi, Weigh Household Food Record ini adalah survei yang biasanya diselesaikan dalam setidaknya dalam jangka waktu 1 minggu. Selama periode survei, berat atau volume setiap makanan dikonsumsi pada setiap waktu makan dan dicatat. Deskripsi rinci semua makanan termasuk merek dagang dan metode penyajiannya dicatat. Untuk hidangan komposit, jumlah setiap bahan baku yang digunakan dalam resep dan berat akhir hidangan komposit yang telah disiapkan juga dicatat. Dan dalam sebuah survei, sisa makanan dari setiap makanan dikumpulkan dan dipisahkan sehingga sisa makanan untuk masing-masing jenis makanan dapat ditimbang dan dicatat. Nah, kita akan membahas mengenai penggunaan, kelebihan, dan kekurangan dari Household Food Diary ini. Saya menggunakan satu jurnal artikel utama yang berjudul Food Waste in Italian Households During the COVID-19 Pandemic, A Self-Reporting Approach oleh Amicarelli dan Books tahun 2020. Di sini dilakukan penelitian karena ada salah satu poin di SDGs mengenai pencegahan dan pengurangan limbah makanan, dan ini adalah isu yang harus dihadapi. Sementara bisa dilihat bahwa ada kemungkinan atau ada hipotesis kenaikan tren untuk food waste selama pandemi COVID-19. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman bagaimana tren pemborosan atau sisa makanan, apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan atau ada penurunan bahkan dari sebelum adanya pandemi COVID-19 hingga pada masa pandemi COVID-19. Dan di sini digunakan metode food diary. Metode yang digunakan ini secara rinci adalah metode online based food diary, dibuat pertama kali dengan software spreadsheet Microsoft Excel dan kemudian diunggah di Google Sheets, lalu diunduh oleh setiap peserta sukarela. Lalu, selama waktu yang ditentukan digunakan oleh peserta untuk mencatat dari makanan yang dikonsumsi beserta sisa makanannya. Nah, selain menelaah mengenai food waste ini, peneliti juga melihat bagaimana metode food diary ini digunakan dalam penelitian. Jadi terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini, yakni food diary ini dapat menjadi instrumen yang berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsumsi dan pemborosan makanan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Dan bahwa pandemi COVID-19 ini meningkatkan sikap masyarakat terhadap pengurangan pemborosan makanan dan model konsumsi yang lebih berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Household Food Diaries atau Household with Food Record ini dapat digunakan sebagai metode penelitian. Salah satunya dalam penelitian ini adalah untuk memahami penilaian food waste dari tingkat rumah tangga. Dan berkaitan dengan metode yang digunakan ini juga, para peneliti mengalami kesulitan dalam merekrut rumah tangga, tingkat dropout tinggi selama periode percobaan, dan adanya bias reaktivitas perilaku konsumen. Dan meskipun begitu, ada kelemahan-kelemahan tersebut, ada juga kelebihan-kelebihan yang ada. Dan kelemahan yang ada bisa diminimalisir, dan kelebihan yang ada adalah food diaries ini masih menjadi alat yang sangat berharga, yang sangat baik untuk meningkatkan pengetahuan tentang tren pemborosan makanan dan mengumpulkan data kuantitatif, objektif, dan data kualitatif. Nah, selain food waste, sebenarnya metode ini bisa juga digunakan untuk penelitian dengan tujuan lain. Misalnya dalam salah satu artikel ini yang berjudul The Contribution of Household Fruit and Vegetable Growing to Fruit and Vegetable Self-Sufficiency and Consumption oleh Coolias dan Edmondson di tahun 2023. Di sini dilihat bahwa produksi buah dan sayur rumah tangga di pekarangan dan kebun dapat menyediakan akses berkelanjutan terhadap pangan bergizi. Untuk lebih lanjutnya, sebenarnya dilihat di sini bahwa untuk penanaman buah dan sayur sendiri ini bagaimana berkaitan dengan konsumsi buah dan sayur untuk masyarakat. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa ada bukti kunci yang menunjukkan peran produksi buah dan sayur rumah tangga dalam menyediakan akses buah dan sayur segar di rumah tangga yang merupakan kunci dari populasi yang sehat dan aman pangan. Nah, di sini metode yang digunakan adalah food diary yang dimodifikasi. Jadi, para peserta diberikan food diary lewat pos yang setiap minggunya dicatat berat dalam gram semua buah dan sayur, termasuk hasil pertanian segar, beku, kalengan, dan kering, dan yang mereka peroleh pada minggu itu dengan mencantumkan sumbernya,
selama setahun penuh, yaitu 52 minggu. Jadi digunakan metode food diary selama rentang 1 tahun, di mana metode food diary ini dimodifikasi dengan hanya mencantumkan buah dan sayur saja. Berkaitan dengan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa household food diaries atau household weight food record ini tidak hanya dapat digunakan untuk penelitian berkaitan dengan food waste atau yang sejenisnya, tetapi juga bisa untuk berbagai tujuan penelitian lain. Misalnya di sini kita bisa melihat hubungan antara pola makan dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini ya penanaman buah dan sayur mandiri terhadap konsumsi pangannya. Nah, selain itu berkaitan juga dengan metode ini, para peneliti juga bisa menggunakan metode ini dengan modifikasi tertentu sehingga mencocokkan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Dapat disimpulkan ya, berdasarkan review yang telah dilakukan, didapatkan bahwa metode household food diary atau household weight food record ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menilai household food waste dan hubungan antara household food consumption or dietary intake dan faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, ditemukan juga beberapa limitasi dalam penggunaan metode ini yang harus diperhatikan untuk dicegah. Misalnya tingkat dropout yang tinggi selama periode percobaan, adanya bias reaktivitas perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimanapun juga, food diary ini masih menjadi alat yang sangat berharga untuk meningkatkan pengetahuan dan mengumpulkan data kuantitatif, objektif, dan data kualitatif. Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat, maka saran yang dapat diberikan adalah harus ada penelitian yang lebih lanjut mengenai metode ini dan menggunakan metode ini. Dan pemahaman penggunaan metode ini juga harus ada dan dipahami secara komprehensif agar terus dapat dimanfaatkan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.